Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 2 laknat yang akan segera terjadi dalam kehidupan orang ketiga setelah dia merebut mantan darimu. Ya, jadi orang ketiga ini kan melakukan perbuatan yang zolimnya luar biasa. Yang belum menikah, ya, misal Anda dengan mantan, tetapi Anda sudah punya komitmen untuk menjadi calon suami, menjadi calon istri. Bahkan mungkin bulan tanggal pernikahan sudah disepakati, sudah dirembuk bersama antar dua keluarga besar, ya. Tahu-tahu dia masuk dan dia menggagalkan segalanya. Yang malu tentu tidak hanya Anda kan, tetapi juga keluarga Anda, orang tua Anda, dan seterusnya. Kemudian bagi yang sudah menikah, akad pernikahan itu kan sesuatu yang sedemikian sakralnya, yang seharusnya dipatuhi oleh suami istri tadi. Tetapi dia masuk di dalam kehidupan keluarga Anda, kemudian suami Anda dia rebut, atau istri Anda dia bawa begitu. Jadi seperti slogan Julius Caesar, ya, Vini Vidi Vici, saya lihat, saya datang, dan saya menangkan, ya. Jadi dia lihat, wah ini keren nih, asik, duitnya banyak, cantik, ganteng, dan seterusnya. Kemudian dia datangi dan dia ambil atau dia menangkan. Nah, jadi inilah perbuatan zolim. Zolim itu bisa diartikan, ya, sebagai perbuatan misal atau kegiatan mengambil milik orang lain atau sesuatu yang sudah menjadi hak orang lain, ya. Nah, maka perbuatan zolim ini adalah perbuatan yang memberikan implikasi dosa yang sangat besar. Dan orang-orang zolim ini tempatnya sudah terjamin di hari akhirat nanti, ya, atau di yaumil akhirat, itu posisinya adalah di neraka, ya. Tetapi sampai ke akhirat nanti, ketika dia masih berada di kehidupannya di dunia fana ini, dia akan segera merasakan 2 laknat atau 2 kutukan, ya, yang Anda bisa lihat pasti dengan izin Allah akan segera terjadi di dalam kehidupan orang ketiga ini tadi, ya. Jadi yang pertama, orang yang mengambil atau merebut pasangan orang lain, baik itu masih berstatus sebagai calon suami ataupun calon istri, atau sudah menjadi istri atau suami orang, maka seumur hidupnya dia tidak akan pernah memiliki teman setia. Seumur hidupnya dia akan dikhianati. Kalaupun ada yang mau berteman, itu sifatnya pertemanan yang transaksional, ya. Sejauh ada nilai keuntungan yang akan diambil oleh orang lain, maka orang mau berteman sama dia. Begitu dia tidak punya sesuatu, maka semua orang akan menjauhinya. Dia tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya ketulusan cinta, ketulusan persahabatan, ketulusan persaudaraan. Itu karena
perbuatan zolimnya merebut hak milik orang lain, yakni merebut mantan dari diri Anda. Ya, jadi begitu. Nah, kita bisa lihat jaminannya di dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-18 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lidzalimina min hamimi wala safi'i yuta." Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Ya, jadi ini yang pertama. Dia tidak akan pernah memiliki teman yang setia. Termasuk juga ketika dia berjalan dengan mantan Anda ya, maka dengan kezolimannya ini dia juga akan dikhianati. Ya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Ya, jadi sesulit apapun yang dia hadapi, tidak akan ada satu orang pun yang tertarik untuk memberikan pertolongan atau menolong atau membantu yang bersangkutan. Ya, Anda bisa lihat di tengah-tengah lingkungan pergaulan Anda ya, kalau ada orang yang sudah menyandang predikat sebagai pebinor atau pelakor, semua orang akan menjauh. Kenapa menjauh? Karena khawatir jika pasangannya juga akan diperlakukan yang sama, akan direbut juga dengan orang atau oleh orang ketiga tersebut. Ya, mungkin Anda punya banyak referensi orang-orang yang punya karakter seperti ini, maka semua orang akan menjauh. Dan ternyata tidak hanya sebatas itu, dia juga akan memberikan implikasi terhadap dunia kerjanya. Ketika dia bekerja, biarpun dia punya skill yang hebat, yang keren ya, mungkin pendidikan yang hebat lulusan Amerika sana, tetapi dengan track record yang diketahui orang, dia merebut pasangan orang lain. Ketika dia akan diamanahi sesuatu ya, misal untuk memimpin sebuah proyek atau memimpin sebuah perusahaan, owner proyek, pemegang saham perusahaan juga akan pikir-pikir itu. Ini ya, mempercayakan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada orang ya yang suka mengambil hak orang lain, repot juga. Wong yang jelas-jelas masih dalam pegangan atau digenggam oleh pasangannya dia ambil, apalagi ketika sesuatu tadi dipercayakan ke tangannya. Ya, kita banyak melihatlah orang-orang dengan skill hebat, tetapi karirnya hancur lebur, jungkir balik, karena reputasinya sebagai perebut pasangan orang tadi membuat dia tidak pernah bisa mendapat kepercayaan lagi. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dia akan terus mendapatkan kesialan di dalam hidupnya. Kenapa sial? Ya, jadi orang-orang seperti ini kan dia tahu persis ya, ada begitu ayat yang selalu mengingatkan jangan berbuat zolim, jangan mengambil hak orang lain, ya, jangan mengganggu sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain. Saya selalu mengatakan ya, secantik apapun orang, ketika dia sudah menjadi istri orang lain, ya, tutup mata Anda rapat-rapat. Ya, mungkin saja akan muncul godaan dalam hidup Anda. Dia datang menawarkan cinta, pengen curhat, dan seterusnya. Ya, itu godaan. Ya, ketika dia sudah menjadi istri orang, tutup mata rapat-rapat. Ya,
Yang wanita juga begitu. Nah, jadi di dalam begitu banyak ayat diingatkan jangan berbuat zolim. Artinya tadi, jangan mengambil hak orang lain. Maka ya, orang yang terus saja mengkhianati berbagai perintah-perintah tadi, sementara dia tahu persis itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, dan terus saja dia lakukan, maka itu akan menyebabkan datangnya kesialan di dalam hidupnya. Ya, jadi contoh nih ya, apa model kesialan tadi? Banyak ya, kita bisa lihat di sekeliling kita. Misal sudah menyiapkan mau membuat kafe misal ya, sudah siap grand launching yang cakep ya, publikasi sudah disiapkan, tenaga yang bekerja ya, itu juga sudah dilatih sedemikian bagus dan profesionalnya. Investasi uang sudah masuk, membeli alat-alat perlengkapan, pelatihan, dan seterusnya. Nah, begitu menjelang mau launching, misal tiba-tiba terjadi wabah penyakit, bisa saja dia paksakan kafenya terus buka, tetapi hasilnya akan merugi juga. Padahal sudah menyiapkan atau mengeluarkan biaya investasi yang besar. Itu salah satu contoh kesialan yang terjadi ketika orang suka berbuat zalim. Ya, nah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-21 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun." Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang membuat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, atau orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Ya, artinya apa? Kalau tidak beruntung artinya sial terus di dalam perjalanan hidupnya. Ya, jadi dua hal ini insya Allah pasti akan segera terjadi di dalam kehidupan orang ketiga. Ya, mungkin dia menyangka dengan merebut mantan dari Anda, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan kaya raya, hidupnya akan terjamin. Tetapi dia tidak menyadari bahwa justru apa yang dia lakukan ini secara otomatis akan mengundang turunnya dua jenis laknat ini yang justru akan membuat hidupnya lebih susah, hidupnya lebih sial, hidupnya lebih sempit lagi. Bagaimana tidak sempit jika tidak ada lagi orang yang mau berteman, jika semua orang takut dekat-dekat dengan dia karena khawatir jika sampai dekat-dekat jangan sampai istri atau suaminya ikut direbut juga oleh yang bersangkutan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.